Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nuswantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 272 dengan judul Kersanipun Poro Hapsoro Hapsari. Kita masih menunggu Mas Agung untuk bergabung. Halo Mbak, lihat aku nggak? Masuk Aduh, lihat terus tiap iya lu. minggu. Aduh, Nggak lihat Mbak? gimana nih? Nggak bisa lihat Omingnya, Mas. Waduh, ini Mbak Hmm. Vicky sedang perjalanan Mbak. Oh, Sedang enggak. perjalanan pulang tadi, soalnya ada ini disuruh jaga stand mendadak gitu loh, jadi dia nggak bisa menghindar. Enggak, Mas. Jadi nanti akan ngabari Mbak Oming atau Mbak Jo Enggak, pada saat ini sudah sampai rumah. enggak, Mas. Nah, gimana ini? Kayaknya aksesnya di sini memang gangguannya parah sih, Mas. Hari ini apalagi hujan terus. Oh, Hmm. di sini enggak sih. Di tempatku, kok enggak? Tadi gerimis, ding. Gerimis pas ini, apa namanya? Aku ke belakang barusan ini tadi gerimis di sini. Tapi siang apa pagi, siang, sore tadi panas pol. Panas pol. Di sini kebalikannya, Mas. Iya, Kebalikannya di pol. dingin pol. Aku tahu di situ. Aku pernah di situ juga di daerah Bali. Waduh, gila kalau udah segini. Aduh, oke, Mas. Kalau Kenten kita langsung aja mulai nggak, Mas, nggih? Nanti sambil Oke, nunggu Mbak Vicky, kita langsung aja ke slide nih, Mas. oke. Sebentar, setting dulu. Sebenarnya Oming terganggu loh, nggak bisa lihat Mas, jadi ada delay jadinya Mas kalau ngobrol itu Mas. Iya. Hmm. Nah, gimana? Aku juga nggak ngerti kenapa begini, Mbak. Oke Mas. Oke, ampun cukup gambarnya. Kita mulai Atlantis Series episode 272, Kersanipun Poro Hapsoro Hapsari. Slide pertama. Setelah Sang Yang Wining menciptakan telur dan bagian putih disabda menjadi Sang Yang Betoro Itmoyo, maka sejak saat itu Sang Yang Batari Kanastren punya pasangan. Ini ada dalam cerita Jagat Gumelar ya, tapi sayangnya beberapa cerita di Jagat Gumelar ini dikurangi di zaman Amangkurat Admiral. Jadi dalam urutan Jagat Gumelar itu tidak lengkap. Jadi untuk yang Toto Winanci yang tidak lengkap ditambah dengan pas kejadian di masa Pamalayu ketika ada gunung dipindahkan itu dianggap di zaman itu padahal enggak. Ini berdasarkan dongeng. Lanjut, Mbak. Oke. Slide kedua, putra-putri Sang Yang Betoro Ismoyo dan Sang Yang Batari Kanastren adalah Poro Batoro Batari. Iya. Karena urutannya kan setelah itu Bathara Badari terus baru mereka punya putra putri itu Dewa Dewi dan seterusnya ke bawah sudah pernah diurut. Lanjut Mbak. Slide ketiga, sedangkan putra-putri dari Poro Betoro Betari adalah Dewo Dewi. Itu juga nggak perlu dibahas. Dilanjut aja Mbak. Slide keempat, demikian pula putra-putri dari Poro Dewa Dewi adalah para Widodoro Widodari. Itu juga udah. Dilanjut aja Mbak. Slide kelima, dan putra-putri para Widodoro Widodari adalah Dorandoro Dorandari. Itu juga udah. Dilanjut aja Mbak. Slide ke-6, dan putra-putri para Dorandoro Dorandari adalah Poro Hapsoro Hapsari. Itu masih jelas. Dilanjut aja Mbak. Slide ke-7, dan putra-putri Poro Hapsoro Hapsari adalah Terah Jayeng Katon yang dibawa Poro Hapsoro Hapsari turun ke Arcopodo.
Nah, di sini kadang-kadang dari mulai Widodoro Widodari sampai Hapsara Hapsari ini kadang-kadang yang perempuannya cuma dianggap bidadari gitu loh Mbak. Karena memang ya orang sing elek gitu aja. Lanjut Mbak. Tujuan para Hapsara Hapsari membawa anak cucu ke Arcopodo adalah agar jangan melakukan kesalahan di jagat langgeng. Jadi jagat gede, terutama Arcopodo yang berada di jalan jagat gede itu untuk melatih Hamemayu dulu. Jadi sebelum diizinkan ke Kayangan harus di sini dulu supaya kalau ada kesalahannya tidak abadi gitu. Tujuan diadakannya jagat gede itu dan tujuan diadanya ke Arcopodo seperti itu. Lanjut Mbak. Slide 9, mengingat saat itu ada beberapa dewa-dewi yang terkena hukuman dari Sang Yang Wening. Karena mereka melakukan kesalahannya tuh waktu itu masih di jagat langgeng, tapi paling tidak dengan diadanya jagat gede mereka bisa menyingkir dulu ke jagat gede pada saat terkena marah dari Sang Yang Wening. Lanjut Mbak. Selain itu, di jagat langgeng wujud saat kena kutukan dari Sang Yang Wening akan abadi seperti itu. Dan abadi jadi tidak akan pernah bisa berubah lagi. Ya, lanjut Mbak. Maka sejak itu, jagat gede digelar. Jadi tujuannya jagat gede digelar itu bukan karena Betara-Betari itu nggak mau dekat sama manusia tuh enggak, tapi karena supaya jangan ada yang berbuat salah di jagat langgeng. Lanjut Mbak. Slide 12, dan Arcopodo ada dalam bagian dari jagat gede. Sudah jelas Mbak, ya lanjut aja Mbak. Maka tanggung jawab akan Cokro Manggilingan mulai saat itu diserahkan kepada Prajayengkaton. Karena yang merupakan langsung anak turun dari Hapsara Hapsari. Lanjut Mbak. Jayengkaton berasal dari Joyo Ingkaton yang artinya yang terhebat dari segala yang terlihat. Dan di sini karena Sang Yang Betara Ismoyo dan Sang Yang Betari Kanestren itu adalah orang tua orang tuanya yang ya dapat dikatakan mereka yang memiliki karena ini anak cucu, maka beliaulah yang menjaga gitu. Maka kalau kemudian beliau turun sebagai sang bisa jadi Kilurah Semar yang berganti-ganti nama dan berganti-ganti wujud per zaman itu karena memang yang ada di Arcopodo itu anak putune. Lanjut, Mbak. Slide 15, sehingga agar Prajayengkaton bisa melakukan Hamemayu supaya Cokro Manggilingan berjalan baik, Sang Yang Wening menyerahkan aturan waktu di Arcopodo kepada Sang Yang Batari Maharani. Dengan tujuan supaya tidak semua orang bisa menguasai waktu gitu. Jadi hanya Sang Yang Toto Winanci aja yang berhak mengatur waktu. Karena kalau tidak nanti bisa rusak Memayu kalau misalkan ada Drubekso yang kemudian bisa memutar waktu sebelumnya. Lanjut, Mbak. Memang ada Trubikso yang bisa memutar waktu kan enggak, Mas? Ya nggak ada, karena dikuasai oleh Sang Yang Maharani, Mbak. Itu nggak mungkin. Ya, Mas. Slide 16, oleh karena itu, dari tataran Sang Yang Maharani ke bawah, semua berkewajiban menjaga jagat gede, terutama Prajayengkaton. Tapi untuk yang ada di tataran Sang Yang Toto Winanci itu ada sampai Sang Yang Betara Ismoyo ya di situ. Jadi dari Sang Yang Maharani di bawahnya Sang Yang Betari Kanestren, terus Sang Yang Betara Antigo, Sang Yang Betara Ismoyo. Itu Mbak, yang di bawah Sang Yang, kalau di atasnya kan ada banyak. Oke. Lanjut Mbak. Berarti yang incas sudah pasti ini ke tiga nih kan ya Mas. Iya. Slide 17, dan Poro Hapsara Hapsari rela turun ke Arcopodo untuk menjadi pamong terdekat dari Prajayengkaton. Ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tua terdekat Mbak. Jadi ya namanya orang tua itu kan kalau sama anak cucu ya kalau bisa pengennya orang adoh kan Mbak. Okay. Lanjut Mbak. Slide 18, dan Sang Yang Wening menunjuk Wahyu Cakraningrat dan Sang Yang Dewi Maninten agar jadi wahyunya yang memegang jalannya Arcopodo. Karena harus ada yang bisa mengarahkan ini semua Mbak dalam waktu berjalannya
Cokro Manggilingan, maka harus ada yang kemudian diperintahkan langsung dari Kahyangan untuk menjalankan jangkaning Sang Hyang Tatawinanci. Lanjut, Mbak. Wahyu Cakraningrat adalah putra dari Sang Hyang Betara Wisnu yang ditugaskan Sang Hyang Wening agar yang ketempatan Wahyu Cakraningrat akan menjadi Mahaprabu. Sehingga yang ketempatan Wahyu Cakraningrat ini yang nanti akan diikuti oleh Ki Lurah Semar. Lanjut, Mbak. Slide 20, sedangkan Sang Hyang Dewi Maninten menjadi wahyu bagi perempuan yang utama yang menjadi pasangan dari yang ketempatan Wahyu Cakraningrat. Sehingga yang ini akan dijaga oleh Betari Kanastren, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 21, pada masa itu, semua berjalan sangat indah dan tidak ada sesuatu apapun yang salah. Jadi di sini juga beda ya dalam kasus cerita awal mula terbentuknya Arcopodo, karena awal mula terbentuknya Arcopodo mungkin nanti aja pas di 30. Lanjut, Mbak. Slide 22, bahkan Sang Hyang Betara Teacher dan Sang Hyang Betari Maknya juga sangat tertarik untuk menitipkan anak cucunya di Arcopodo. Mereka tuh nggak kreatif, jadi seharusnya bikin sendiri gitu kayak ya daripada nitip. Udah nitip terus nanti merasa berkuasa, repot ya. Dan Lanjut, Mbak. gimana? Tapi kan mereka juga udah punya tempatnya sendiri kan sebenarnya, Mas. Mbak, tidak kreatif untuk mengembangkan tempat itu supaya layak ditempati anak cucunya gitu loh. Oke, Oke, Mas. Slide 23, pada dasarnya sebenarnya Sang Hyang Betara Antigo tidak menerima permintaan itu. Karena Sang Hyang Betara Antigo tahu nanti akan seperti apa. Lanjut, Mbak. Tapi karena Sang Hyang Betara Ismoyo mengizinkan, maka akhirnya beliau memilih mengalah. Karena kasihan, Mbak, dasarnya. Jadi bukan karena apa namanya kewajiban, bukan. Lanjut, Mbak. 25, keindahan jagat royo ini membuat Sang Hyang Betara Teacher dan istrinya senang dan bersama Lembu Andini mengelilingi jagat gede. Sudah jelas, dilanjut aja, Mbak. Slide 26. Namun sayangnya ketika tepat saat mencapai Arcopodo di atas tanah Murup, Sang Hyang Betari Maknya tidak dapat menahan keinginannya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga Tomo dari Betara Teacher jatuh ke Arcopodo. Jadi pada dasarnya itu eh, dulu tanah Murup tuh nggak ada. Dikatakan Murup karena memang itu diada-adakan dan eh, dengan bantuan Bathara Brahma sehingga dikatakan tanah itu tanah Murup. Jadi tanah itu tadinya tidak ada. Jadi kalau di zaman itu seharusnya cuma ada satu benua saja. Lanjut, Mbak. Slide 27, dan itulah awal adanya malapetaka di Arcopodo. Jadi kan tadi setelah anak cucunya ditaruh di tanah Murup, memang mereka berdua juga ingin melihat anak cucunya kan dengan mengundai lembu adi. Tapi ya itu mereka melakukan hal yang seperti itu. Makanya sampai dengan hari ini kan mungkin orang bangga melakukan hal-hal yang ya kayak gitu itu justru orang sana atau Mbak karena ya memang kono anak putune. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 28, saat balik ke Kahyangan, Sang Mahaprabu Watugunung sudah mengingatkan agar mending turun ke Arcopodo sebelum terkena marah Sang Hyang Wening. Karena Sang Prabu Watugurung tahu persis apa yang akan terjadi kalau misalkan mereka itu nekat berada di Jagat Langgeng. Lanjut, Mbak. Slide 29, Betara Teacher nurut dan menitipkan Jong Giri Saloko ke Sang Mahaprabu Watugunung. Maka sejak itu, beliau bergelar Sang Guru Hyang. Jadi Betara teachernya mau nurut, tapi Betari. Lanjut, Mbak. Lanjut dulu. Sedangkan Betari Maknya nggak mau turun, sehingga terkena Sabdo menjadi Betari Bibi. Sayangnya itu terkenanya di Jagat Langgeng, jadi tidak akan pernah bisa berubah lagi. Nggih. Itu salah siapa ya? Salah dia sendiri, om sudah dikasih tahu. Bukan nggak ada yang ngasih tahu loh ya. Nggak Nggih. ada yang ngasih tahu. Ya Tapi dia karena itu sudah dengar ini ke karena kenapi, Mas. Kan Moho Prabu Watugunung kan sudah mengingatkan. Apa karena beliaunya gimana, Genten Mas? karena merasa lebih tua atau Mbak. Hmm. Jadi merasa lebih tahu. Tapi Oh, masalah di dalam kasus ini kan masalahnya beliau
jauh lebih tahu. Nggih. Masalahnya itu Prabu Hmm. Watugudung lebih tahu, jauh lebih tahu. Oke. Hmm. Di kasusnya kan kebalik ya, kadang-kadang yang apa yang jauh lebih tahu tuh dianggap nggak tahu gitu kan, sedangkan yang tahu dianggap tidak tahu gitu kan, Mbak. Ini kasusnya kan begitu. Oh, nggih, Mas. Jadi memang apa namanya bukan karena karena beliau ngerasa beliaunya tuh Betari sementara mau Prabu Watugunung itu gini nggih Mas. Apa namanya masih manusia walaupun ketempatannya dari titisannya Iya, dari Toro Wisnu gitu Mas nih. iya. Nggih. Dia juga merasa tatarannya lebih tinggi daripada Rawi Wisnu kan masalahnya. Oh, nggih Mas. Nggih. Sampun 30 Mas. Ya karena udah 30 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan pernah percaya karena ini cuma dongeng. Jadi tolong dipahami bahwa jangan percaya itu jangan dibalik. Jadi ya jangan percaya, ya jangan percaya. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Nggih. Disclaimer tambahan, ARC disclaimer tambahan sebentar Mas. Omeng lagi iniin apa namanya? Handphone satunya lagi biar bisa lihat Mas. Nggih. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kadran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun Mas, hari ini kita ada 5 video disclaimer. Itu yang ginggian ada, Mbak, termasuk. Ya, Mas. Ada Mas. Oh iya, duluin itu, Mbak. Iya, 5 Mas. itu berarti 221 ya, Mbak? Oke. Ini acaranipun sampun gagal. Kaya ini sampun kelas. Acaranya kan ini vlog. Kapan sampun gagal sedaya. Monggo. Ini semua bukan dongeng. Nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya, ngeyel baik. Percaya, udah percaya, Mas. Culik Mas. Lagi satu Mas. Hubung hari ini sudah malam, sudah jam 12, acara juga sudah puas, walaupun dirasakan, konsumsi juga sudah habis. Kita mau acara ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, biarin aja. Tapi kalau mau percaya, enak aja. Ojo percaya. Percaya aja. Ojo percaya aja. Percaya aja. Percaya aja. Ojo percaya aja. Salam. Lumayan aneh tuh, Mbak. Disclaimer-nya. Tapi Dengan kreatif ya, Mbak. tapi Mas, Tapi kreatif. nggih. Nggih Mas, kreatif Mas. Untuk yang 30 niki Mas. Mas, dongeng tentang napi Mas. Hmm, mungkin sedikit cerita, nyambung cerita yang tadi ya, Mbak ya. Nggih Mas.
Karena kan jagat gumelar ini tidak di ini ya, apa namanya, ada yang diganti. Yang ganti siapa kan udah tahu ya. Pakai nama admiral gitu yang jelas. Maka urutan dari Sang Hyang Totowinasi tidak lengkap yang beredar. Iya. Dan yang kedua juga hierarki jadi tidak jelas di situ. Tapi yang jelas berikutnya ini tentang pemindahan Gunung Mandologiri itu juga itu cerita bukan di zaman itu, tapi itu cerita di zaman Pamalayu seharusnya. Hmm. Dan yang dipindahkan gunung apa seharusnya tahu, Iya. karena sudah pernah diceritakan di episode yang lalu ya. Iya. Jadi dulu Sang Hyang Bathara Ismaya itu tidak memilih menjadi Raja Nengkayangan itu karena beliau memilih untuk menjaga anak cucu yang di Arcapodo gitu. Jadi beliaulah yang kemudian membuat Arcapodo. Nah, mungkin beda dengan cerita di luar sana. Di sana mungkin tabrakan inilah apa pusaran nebula kayak atau apa. Enggak seperti itu. Dan ketika Bathara Ismaya membuat Arcapodo, maka tentu hanya ada satu tempat yang paling gede ya, yaitu tanah yang kemudian dinamakan ya itu yang langsung berhubungan dengan Kayangan Cokro Kembang itu, Mbak. Sehingga tidak ada cerita tanah Jawa itu mengapung-apung tuh nggak ada. Itu ya, Mbak ya, yang paling penting ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa tanah Jawa itu mengapung-apung dulunya, kemudian Gunung Semeru dan gunung-gunung yang lain itu dipakai untuk mematok, itu nggak begitu. Coba sekarang kita pakai beberapa perbandingan ya. Kalau misalkan berat tanah Jawa dibandingkan dengan berat Gunung Semeru, itu kan perbandingannya itu hampir kayak satu batu ditaruh di atas kapal induk tuh, Mbak. Iya. Nggak mungkin kejangkar kan kapalnya kalau seperti itu. Iya. Yang pertama, atau mungkin kalau kapal induk kegedean, satu batu atau mungkin 5 batu bata deh ditaruh dalam kapal nelayan gitu aja yang kecil, kapal nelayan kecil tetap aja nggak ngaruh kan, tidak Iya. kejangkar dan tetap akan bergerak ini. Kalau misalkan kita anggap bahwa waktu itu tanah Jawa mengapung-apung di atas permukaan air ya, itu lebih aneh lagi karena masa jenis air dibandingkan dengan masa jenis tanah Jawa ini nggak seperti itu gitu. Jadi nggak lebih kecil masa tanah Jawanya, tapi mas lebih besar masa tanah Jawa ini. Seharusnya tidak mungkin ada cerita mengapung-apung gitu. Yang ada pasti tenggelam. Maka kemudian kalau kita bisa mencoba, misalkan waktu itu dianggap belum ada air, Mbak, dianggap masih lapis apa larut apa lapisan lava pijar gitu, di atasnya ada tanah Jawa gitu misalkan. Sekarang material yang mempunyai ketahanan suhu tertinggi itu apa? Kalau nggak salah itu titanium atau wolfram atau apa ya, saya lupa. Tapi kalau misalkan itu ditaruh di atas daerah yang menyala, itu tidak ngapung juga, Mbak. Pasti dia akan leleh juga gitu loh. Karena temperatur seperti itu sangat-sangat tinggi gitu, di atas puluhan ribu derajat gitu. Artinya kalau apalagi dalam bentuk tanah yang kandungannya ada silikanya dan sebagainya, itu pasti juga tetap akan melebur, tidak mungkin ngapung di atas itu gitu. Apalagi kalau sedang misalkan mengapung-apung di atasnya masih digaris membeban, lebih tenggelam lagi, Mbak. Iya. Jadi ini ada hal yang aneh di mana dalam jagat gumelar kok tiba-tiba ada cerita tentang tanah Jawa mengapung-apung. Enggak begitu ya seharusnya. Iya. Karena yang seharusnya terjadi adalah tanah Jawa dan beberapa daerah di sekitarnya itu bukan daerah yang mengapung-apung. Jadi keberadaan gunung itu bukan untuk menjangkar, itu tidak. Kalau untuk menjangkar pulau-pulau, misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau mana-mana itu itu nggak realistis, Mbak, karena kalau diperhatikan itu untuk ukuran pulau yang lebih kecil daripada Jawa aja, seperti misalkan Pulau Bali gitu.
Itu Gunung Agung itu kalau ditimbang ukurannya, gunung-gunung yang ada di Bali, timbang ukurannya itu ya cuman seperti batu dalam rakit gitu loh Mbak. Batu bata di atas rakit, tetap nggak tenggelam. Kok tidak bisa menjangkar, itu nggak bisa gitu. Jadi seharusnya ini mulai dipertanyakan ya, apakah cerita ini berarti harusnya cerita yang mencurigakan sekali kan, bahwa ini siapa yang membelokkan cerita ini gitu loh di zaman dulunya. Kalau zaman sekarang kan mungkin hanya hanya membaca ya, tapi yang dulunya itu loh yang jadi perkara. Ya terus bagaimana dengan Tanah Murok? Nah, ketika Bathara Teacher dan Betari Mae tadi itu minta meminta tempat, maka Bathara Esmoyo menyediakan tempat tapi agak jauh di utara barat gitu kan, dibikinkan tempat di sana. Dan dibikinkan tempatnya itu ini ya apa namanya begitu apa dengan berbukit-bukit dan berpegunungan seharusnya seperti itu. Makanya cerita tentang keberadaan manusia primitif kan ada di sana. Kalau di sini coba deh cari di cerita pewayangan Jawa, ada nggak sih manusia yang tinggal di gua gitu? Di pewayangan Jawa, pewayangan Bali, cerita-cerita kuno gitu yang ada di negara kita itu. Nggak ada, Mbak. Yang apa namanya? Kalau misalkan Pertapa, itu pun tidak tinggal di gua, tempatnya juga tidak gua. Itu juga ada bangunannya gitu, Mbak. Dan kalau misalkan mereka tinggal di dalam gua yang ada di tanah Murab sana, karena memang orang tuanya tidak peduli, Mbak. Soalnya itu kan. Karena orang tuanya tidak peduli dan tanahnya terus bergoncang dan malah orang tuanya melakukan hal seperti itu kan Bathara Ismoyo itu kasihan. Maka kemudian beberapa Hapsara-Hapsari yang ada di wilayah Nusantara ini diminta untuk menjaga sana kan. Sehingga tanah sana menjadi lebih tenang gitu dan layak untuk hidup walaupun mereka tidak diajari oleh orang tuanya. Jadi ya makanya di zaman itu mereka hanya bisa pakai pakaian dari baju hewan, kayak kulit hewan. Biasanya ada yang pakai kulit beruang gitu, kulit harimau dan sebagainya gitu kan waktu itu. Kulit macan atau kulit macan tutul gimana gitu loh. Yang kepalanya masih ada di atasnya gitu mbak biasanya gitu. Ini coba lihat dalam pewayangan Jawa dan Bali lah. Aku karena Sumatera yang dan yang lain aku belum pernah lihat ya. Termasuk di Sunda ada nggak sih cerita ini apa namanya leluhur kita itu berpakaian hewan gitu di cerita wayang gitu. Yang jelas pasti pakaiannya sudah cukup keren gitu loh Mbak. Itu sebenarnya kan di sini problemnya ada masalah di mana untuk di Nusantara ini Bathara Ismoyo, Bathara Antigo dan Belarifana itu sangat peduli dengan anak turun yang ada di sini. Sementara ya Bathara Teacher dan istrinya itu tidak peduli dengan anak turunnya yang ada di sana. Bahkan waktu itu malah nyontoni sing ora bener gitu kan. Maka kan kemarahan dari Sang Hyang Wening itu banyak sekali masalahnya. Ketika ketika mempunyai keturunan, itu keturunannya ra dijagani gitu kan, Mbak. Malah nyontoni yang ra bener. Sementara tempat aja nunut gitu kan, Mbak. Tempat anak turunnya aja tuh nunut, istilahnya tuh bukan bikin sendiri gitu loh. Terus kemudian di zaman Prabu Erlangga itu kan karena Dewi Kili Suci itu kena penyakit kedi, kedi itu kan mandul, ketika dikatakan kedi putri atau kediri itu kan karena itu ya. Nah di situ maka kemudian peradaban di sana mulai bisa berkembang karena Dewi Kili Suci ke sana. Dan itu memang salah satu rencana dari Mahaprabu Gunung waktu itu supaya di sana ada perubahan wujud dari Soekarto yang ada gitu kan.
Soalnya yang jadi masalah adalah eh, keberadaan Dewi Kilisuci ini tidak pernah diceritakan secara jelas. Jadi apa namanya, ada yang berusaha menutup supaya cerita ini nggak ada gitu. Dewi Kilisuci yang sampai ke negeri sana itu. Dan bahkan ketika mau Prabu Erlangga berusaha membantu supaya anaknya mendapat tempat yang bagus di sana, itu kan beliau yang memotong banyak pegunungan di sana sehingga daerah sana menjadi datar dan kemudian dipakai untuk menutup celah yang berupa patahan dan sebagian ditaruh di tengah laut, di laut, sehingga laut utaranya jadi lebih dangkal, kelihatan kalau di itu kayak tanah timbunan yang sengaja di itu. Dan teknologi zaman sekarang belum bisa sampai ke sini karena kurang menyan, Mbak. Teknologi zaman sekarang nggak bisa, kurang menyan untuk masalah itu. Sehingga patahan di sana jadi nggak kelihatan, Mbak. Tapi gini, Mbak, kenapa kok Dewi Kirisuci ke sana, berobat ke sana? Harus diperhatikan bahwa ketika Sang Yang dari Bibik dan Bathara Wicca itu melakukan hal yang tidak senonoh di sana itu kan kemudian itu banyak ditirukan oleh anak cucunya yang ada di sana. Sehingga mereka ya mungkin sampai dengan hari ini bahkan film-film seperti itu dari sana banyak, gitu kan, Mbak. Tapi di sana itu menjadi kondisi di mana kedi itu hampir jadi nggak ada gitu loh, Mbak. Gara-gara itu. Maka Dewi Kisuci harus ke sana supaya kedinya hilang gitu kan, Mbak. Tapi kan pada saat beliau ke sana itu kan banyak yang ngikutin karena ya putri raja kan, jadi ya banyak yang ngikutin dan kemudian banyak membantu membikinkan pakaian, bikinkan kastil, bikinkan macam-macam itu gitu. Jadi kalau dikatakan apakah bangunan di sini mirip di sana, enggak, sana mirip sini, harusnya gitu kan. Kan dari porsi yang lebih mini. Maka kalau ada miniatur di Sastra Wulan itu eh, sekarang dikatakan kota Wong Tua atau kota tua, ya itu bangunan dari kerajaan kita sendiri, bukan dari perang Belanda. Maka dikatakan bukan kota Belanda atau kota Batavia. Tapi ngomongin kota tua, tapi saat sebenarnya kan jadi kata kota Wong Tua atau kotanya orang tua kita gitu loh, Mbak. Jadi ada beberapa patah kata yang dihilangkan dari situ gitu. Nah, hilangnya daerah yang seharusnya kelihatan jadi patahan jadi tidak ada, itu kan kemudian membuat seolah-olah daerah sana itu ya Mbak, terbebas dari yang namanya gempa dan sebagainya. Tapi kan mau Prabu Erlangga tidak menutup semua celah patahan itu, Mbak. Ada ada 8 patahan yang diceritakan ke saya oleh Mbak itu, ada 8. Dan salah satunya yang melewati Rorman sampai Sweetwell Volcano gitu kan. Nah ini kan apa namanya? Tapi ya bagus kalau ada desain di situ gitu. Paling tidak itu kalau misalkan saat ini apa namanya, mereka tidak mau terbuka tentang sejarah masa lalu, ya berarti mungkin Danyang yang di sana sudah saatnya diminta pulang gitu loh, Mbak. Diminta pulang dan ketika Danyang di sana pulang, apa yang akan terjadi di garis itu gitu. Sekarang tinggal tinggal apa namanya? Kalau dikatakan ada yang ngomong Rusia gempa, bukan di Rusia ya. Kalau Rusia itu kan yang gempa ada di sebelah timur sana jauh yang mengarah Jepang gitu. Daerah dekat Kamchatka kalau nggak salah itu yang gempa. Tapi garis ini akan berhubungan dengan Iceland, Mbak. Cuman garis dari Iceland ini eh, dari pihak geologi itu tidak mengarah, seolah-olah tidak mengarah ke Belanda, padahal ini mengarah ke Belanda. Ya, jadi yang diperhatikan adalah efek dari Iceland nanti akan merembetnya sampai ke arah Sweetwell Volcano sampai ke Rorman kapan gitu ya, Mbak ya. Oke, Mas. Oke, ditunggu, Mas. Apa malah tiba-tiba lebih maju ya nggak tahu gitu. Gitu. Karena kan kalau jaraknya Iceland dengan Belanda kan kurang lebih cuma 1.200 nih, Mas. Jadi Iya. dekat. Tapi itu juga sekalian kan babat Rom sekalian kan Mbak El dari Iceland karena Rom ngapusi Mbak, makanya negara Rom maupun Belanda itu menggunakan sistem kerajaan karena supaya janji itu tidak
tidak hilang begitu saja karena janji bukan antara negara tapi antara raja gitu kan Mbak. Oke. Hmm. Kalau kayak Kenten Mas, berarti Belanda itu juga punya perjanjian gitu sebelumnya kan Mas. Makanya Ya dia iya Mbak, punya kerajaan gitu. iya, Hmm. iya. Bisa semaju itu juga dia. Berarti kan karena benar-benar bantuan dari leluhur kita dulu kan berarti Mas. Iya. Hmm. Nah jadi yang dituntut itu tidak banyak ya. Cuman ngomong bahwa kota tua yang di Batavia itu berdasarkan data dari catatan Jan Peter Sundkoen bukan buatan Belanda gitu loh Mbak. Itu Oke. buatan Majapahit. Yang diminta itu pengakuan itu gitu. Oke. Tapi ini belum mengakui ya coba aja nanti apa yang terjadi gitu. Oke Mbak, mungkin gitu ya Mbak ya. Jadi, Mas. Kalau Kenten kita lanjut ke slide nih Mas. Uming nanyanya nanti aja. Oke, kita sebentar Mas. Uming balik. Slide 31. Hal itu bersamaan dengan anaknya yang disebut Sang Yang Welek Tenan. Elek aja pakai pol Mbak. Lanjut Mbak. Oke. Slide 32. Maka sejak itu Betari Bibi sadar bahwa dia akan abadi sejelek itu. Ya, dia sabarnya tapi telat karena sudah terlanjur. Karena dia melakukan itu kan di Jagat Langgeng salahnya. Lanjut Mbak. Slide 33. Maka dia berusaha menciptakan baju barat dan menyerang Kayangan. Eh, ya segitu deh. Kalau dikatakan barat emang gue ini barat kan soalnya. Lanjut Mbak. Slide 34. Namun semuanya dapat dikalahkan Poro Betoro Betari dan akibatnya Poro Baju Barat justru kena sabdo dari Sang Yang Wening menjadi Poro Drubikso. Karena pada dasarnya Sang Yang Wening itu menjadikan mereka jelek. Jadi bukan menjadikan mereka bertaring tadinya. Tapi mereka datang sudah membawa taring gitu masalahnya. Karena mereka ingin menjadi predator karena merasa tidak terima dengan kondisi seperti itu. Lanjut, Mbak. Oh, berarti nyerang dulu baru bertaring, sorry, nyerang dulu sudah dalam kondisi bertaring gitu nih Mas nggih. Iya, Mbak. Nggih, Mas. Slide 35. Maka sejak itu Sang Yang Betari Bibi menjadi wujud Rubikso karena akan berusaha menghentikan Cokro Manggilingan. Dan maka kan cerita tentang keberadaan Dracula dan sebagainya dari sana, Mbak. Nggak ada kan Dracula dari Paguyangan gitu, Mbak. Atau Dracula dari Cilengsi kan nggak ada, Mbak. Slide 36. Salah satunya adalah memutar kepercayaan agar Trah Jayengkaton meninggalkan ajaran lama dan beralih ke ajaran agar tidak bisa melawannya dan Poro Baju Barat. Jadi mereka harus merubah semua keadaan. Jadi ya tadi ya sudah dikasih tempat, tapi terus malah pengen menguasai gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena itu ada istilah nih, tamu adalah raja nih Mas. Mereka menggunakan itu. Kalau aku sih pegang, kalau tamu ada raja. Mbak. Kalau ada orang yang mau tamu ada raja, jabatku ndasmu gitu. Ngikut Mas, Oming Mas. Oke Mas. 37. Selain itu juga merencanakan agar Trah Jayengkaton kehilangan ajaran moksa sehingga semua tanah Arcopodo dikuasai oleh yang sudah habis izin terbitnya. Karena sebenarnya kan itu sesuatu hal yang tidak berat, tidak sulit. Tapi karena salah di awalnya ya jadi semuanya jadi kayak terkesan kayak susah. Ya seperti misalkan orang pengen belajar fisika tapi yang dipelajari resep masakan, Mbak. Ora bakal iso. Karena salah salah bukunya, Mbak. Atau arep masak, caranya masak gimana, harusnya baca resep masakan, tapi yang dibaca tuh buku untuk membangun gedung bertingkat. Ora nyambung kan, Mbak?
Oke, Mas. Jauh. Slide 38. Dan membuat sebanyak-banyaknya lonceng pacaran agar coprong manggilingan terhenti. Tapi mereka tuh lupa bahwa jagat Trilokobono itu gede bener gitu loh. Jadi sebanyak-banyaknya yang mereka persiapkan tetap aja masih ada tempat. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 39. Dan sejak itu, dia juga mengutuk Terah Jayengkaton agar juga bisa sejelek dirinya. Ini ya ramempan, Mbak. Masalahnya kan ada Sang Hyang Bathara Ismaya yang mendampingi Trah Jayengkaton itu gitu. Dan yang jadi masalah itu kan Arcopodo sendiri itu sangat luas dan waktu yang diberikan kepada mereka itu cuma 1 jaman kalau bendu, jadi tidak lebih dari itu. Lanjut, Mbak. Berarti yang terkena kutukannya Betari Bibi yang sekarang ini, berarti yang sudah Sukerto banget ya, Mas? Nah, ya, yang bisa dia kutuk ya anak turunnya dewe, Mbak. Eh, Anak turunnya Bathara Ismaya ya ra iso kalah awune, Mbak. Oke, Mas. Oke, slide 40. Karena ada kutukan agar Trah Jayengkaton jadi jelek, maka Sang Yang Bathara Ismaya dan Sang Yang Batari Kanastren turun ke Arcopodo untuk mencegah kutukan dari Betari Bibi tersebut. Ya pasti tidak terima orang tuanya. Ya nggak seorang itu lah, Mbak. Kalau kita punya ponakan aja, ponakan kita diomelin orang lain, kita bisa nggak terima kan. Apalagi itu orang tua langsung. Lanjut, Mbak. Slide 41. Dan keduanya rela yang berwujud jelek saat di Arcopodo, tapi anak cucunya agar jangan bisa jadi jelek. Tapi mereka dari jelek itu cuman waktu turun, berarti bukan di jagat langgeng, Mbak. Itu hanya untuk melegani si Betari Bibi kan, seolah-olah kutukannya manjur, padahal enggak. Lanjut, Mbak. Slide 42. Namun Porahapsara Hapsari jadi gelisah sekali. Ya karena bagaimanapun juga mereka lebih dekat lagi kepada anak cucunya kan, dan tidak mau anak cucunya celaka. Lanjut, Mbak. Slide 43. Karena Porahapsara Hapsari tidak mau anak cucunya jadi jelek. Ya sekarang nggak sah inilah, Mbak. Kita tuh kalau ketemu orang aja kan, kalau kalau itu kan teman dekat aja kan, pengennya teman dekat itu juga jangan jadi jelek kan, Oke, Mas. apalagi nggak turun. Lanjut, Mbak. Slide 44. Porahapsara Hapsari lalu naik ke Kayangan diantar oleh Sang Yang Batari Kanastren untuk menghadap Sang Yang Wening. Beliau mengutarakan semua maksudnya supaya paling tidak itu kalau bendu itu ada batasnya, dan kalau bendu itu jangan sampai menjadi akhir dari segalanya. Lanjut, Mbak. Slide 45. Permintaan dari Porahapsara Hapsari adalah agar anak cucunya diizinkan tetap terlihat muda dan tidak jelek seumur jagat raya. Maka nanti kemudian ada tempat khusus yang disediakan. Jadi untuk Trah Jayengkaton yang benar-benar tidak terkena Soekarto, maka dia akan beda tempatnya. Dan yang campur Soekarto ya mau nggak mau melu nggone zamane Soekarto. Lanjut, Pak. Sang Yang Wening menyetujui, paling tidak semua Kumoro akan terlihat di wujud yang muda. Minimal itu yang dilakukan Sang Hyang Wening. Lanjut, Mbak. Slide 47. Dan untuk menjaga agar anak cucu Porahapsara Hapsari tetap terlihat muda, maka beliau memanggil Sang Yang Kemale. Nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. Slide 48. Dan Sang Yang Kemale yang diminta Sang Yang Wening untuk memberi srono kepada para Hapsara Hapsari agar anak cucunya terlihat selalu muda. Maka Sang Hyang Kemale ini yang kalau mengenal beliau akan membuat kita tidak mengalami prematur aging. Lanjut, Mbak. Slide 49. Sehingga Sang Yang Kemale menciptakan yang dinamakan susuk. Jadi itu bukan yang bikin, bukan Mbok Dukun ya harusnya. Lanjut, Mbak. Berarti susuk yang sekarang nih ke salah kaprah, Mas. Yang di Tahu itu namanya kembalian, Mbak.
Enggak, Jadi kalau aku bayar lebih dikembaliin namanya susuk itu Mbak. enggak Mas. Kembalian. Slide 50. Dan susuk itu digunakan agar menjaga wadah dari anak cucu Porohapsora Hapsari agar tidak menua. Yang jelas untuk melawan gravitasi ya. Jadi ya kalau punya itu pasti punya jida yakin juga sih Mbak. Jadi pasti bisa terbang. Lanjut Mbak. Slide 51. Karena Sang Yang Kemale juga memahami bahwa raga adalah suatu titipan yang nantinya juga harus dikembalikan, salah satunya kepada Sang Yang Kemale. Ya, karena semua itu pinjaman, jadi bukan berasal dari Arthropodo. Jadi harusnya dikembalikan, bukan dikembalikan ke Arthropodo, karena memang bukan Arthropodo yang punya. Lanjut, Mbak. Slide 52. Tapi Sang Yang Kemale tidak meminta dikembalikan karena mau dia makan, tapi dikembalikan karena agar nantinya ada generasi penghuni Arthropodo yang baru, sehingga Cokro Manggilingan tidak putus. Jadi dikembalikan itu karena mau dipakai untuk cakra manggilingan berikutnya ya, bukan mau dipakai pesta beliau karena beliau bukan Drubekso. Lanjut, Mbak. Tapi kalau yang nggak bisa ngembaliin gimana, Mas? Ya, itu menjadi urusannya sang yang ini apa sapu jagat, Mbak. Nantinya kan karena masalahnya kan bukan salah mereka karena ajarannya hilang. Oke, Mas. Tetap dibantu nggak oleh leluhur nggak, Mas? Yang jelas kan gimana mau bisa jika itu tadi loh Mbak. Kalau mau mau belajar masak tapi yang dipelajari cara bikin beton bangunan gitu loh. Enggak, Mas. Jadi ketiban beton ya, Mas. Ya, yang jelas mau bikin pisang goreng tuh bukan pakai batu bata gitu loh Mbak. Tapi ada loh makanan zaman sekarang yang dinamain beton, Mas. Ya, itu nama-nama ini. Tapi kan yang jadi masalah itu tidak sesuai tempatnya gitu loh. Kalau misalkan bahan bangunan apa mempelajari bahan bangunan untuk masak itu kan nggak ada nyambung-nyambungnya gitu Mbak. Ya, enggak, Mas. Kalau pete masih mending Mbak. Oh, itu senengannya, Mas. Enggak, Mas. Slide 53. Dan bagian itu juga untuk melatih anak turun dari Poro Hapsor Hapsari agar bisa menjaga jagat ciliknya selama berada di jagat gede. Jadi ya yang namanya orang tua itu kan tetap bagaimana supaya anaknya berkembang kan. Jadi ya untuk latihan sekalian gitu. Lanjut Mbak. Slide 54. Jadi, memang beliau menginginkan nantinya dikembalikan, bukan disembunyikan di bawah tanah atau dijadiin api unggun. Nggak usah di luar sana deh Mbak. Sekarang ini kalau kalau kita pinjam duit ke pinjol aja tuh harus dikembalikan loh Mbak. Bukannya bukannya HP-nya diumpetin loh Mbak. Nggak ngepek, Mas, sampai jadi umpetin. Aduh. Itu harus dikembaliin loh. Kalau pinjol tuh lebih ganas Mbak. Ini kan ini nggak ganas tapi ini ya jangan diumpetin gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 55. Dan karena memang Trahjayang Katon bukan berasal dari tanah, maka tidak boleh menggunakan pemberian dari Porohyang untuk menjadikan tanah sangar. Eh, tapi kalau memang ada yang begitu ya tidak apa-apa Mbak. Karena kan berarti memang mungkin dia mengaku bahwa dia berasal dari itu. Kalau kita kan enggak, itu aja. Lanjut Mbak. Tapi memang mereka itu beneran dari situ nggak, Mas? Jadi, Ya, teori mereka begitu ya Mbak. Terus kita mengotot. Kalau sekarang gini loh Mbak, kalau ada orang ngomong bahwa aku anak turunin Munyok gitu, Mbak emang harus membuktikan dia bukan Munyok kan? Oh, ngapain Mbak? Nggak perlu toh. Yang penting kita bukan gitu aja toh. enggak, Mas. Mendukung, Mas. Kalau kayak Dia gitu. mendukung kan. Enggak. Mendukung pastinya. Slide berikutnya.
tanah sangar yang dipenuhi parkir satu jenis mobil yang tidak boleh dipakai jalan. Itu mobilnya Mbak Etika sama mobilnya Mas Coci Utomo itu, Mbak. Ada tambahan lagi sekarang, Mas. Mas Iya. Coci. Oke. Oke. Slide 57. Namun tentu saja hal itu tidak berlaku bagi para Sukerto. Ya karena mereka nggak tahu asalnya dari mana. Orang tuanya aja nggak perhatian kan, Mbak. Oke. Mbak. Oke. Lanjut, Mbak. Slide 58. Karena para Sukerto memang ada di bawah garis turun Betari Bibi. Dan dari BP itu tidak peduli sama anak turunnya, buktinya malah diajak nyerang Kayangan dan akibatnya mengakibatkan mereka jadi wujudnya juga ikut jelek abadi. Lanjut, Mbak. Dia memang nggak peduli sama anak turunnya kayak gitu, termasuk yang anak kandung atau gimana, Mas? Umi jadi agak Terus heran sih. sekarang kalau dia peduli kan seharusnya tidak seperti itu, toh, Mbak. Paling tidak. Iya, Mas. Paling tidak tuh ya aja dijak nyerang Kayangan gitu. Sekarang kalau misalkan kita kalau misalnya orang tua mau berantem sama tetangga gitu kan, kalau bisa anak kita jangan ikut-ikutan, toh, Mbak. Oke. Nah, iya. Kalau cara mikirnya Jengkatan kan gitu. Kalau mikirnya Soekerto ya anak-anaknya itu Mbak malahan. Didu. Diajai sekalian gitu. Oh, Iya. game. Oke. Oke. Slide 59. Jadi para Sukerto hanya akan ditolong jika minta tolong. Ya sekarang masuk iya mau menolong sesuatu yang tidak minta tolong. Wong itu bukan terahnya sendiri kan kalau dari Bro Ismoyo, Mbak. Oke. Lanjut, Mbak. Slide 60. Tapi tentu Poro Hapsora Hapsari tidak berharap para Sukerto minta tolong. Ya iyalah, ngapain? Mengharapkan orang lain minta tolong tuh ngapain, Mbak? Mending rasa rasa diharapkan minta tolong, orang minta tolong ya Pak Arifmu gitu kan, Mbak. Ya, berharap nggak usah minta tolong, betul. Ya, ya. Udah ngurusin yang anak putunya aja udah pegel nih, Mas. Ngurusin anaknya orang. Mbak ini masih berapa menit kira-kira? Eh, Kira-kira sebentar, Mas. Kurang lebih lagi 7 menit. Kita 7 menit. lanjutkan apa kita lihat video disclaimer, Mas? eh itu Mbak Vicky katanya mau minta masuk. Ya Oke. tapi mungkin nanti aja ya. Oke, nanti aja sekalian kita mungkin Dua aja. eh, disclaimer dulu, habis itu langsung di-cut kenten, Mas. Gimana, Iya, Mas? iya. Lalu Mas cerita yang di 60 kenten nggih? Ya, Nggih. Nggih, monggo Mas, disclaimer Mas. semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, sangat aku harapkan. Tapi kalau mau percaya, penae kok tidak dipercaya gitu. Jadi jangan percaya karena percaya itu rugi kalau percaya sama dongeng. Jadi ojo percaya. Lanjut, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Dan kegiatan ritualnya juga biasanya makan-makan ya Mas ya? Iya. Oke, Makan-makan. disclaimer dulu, Mbak. Oke, ini disclaimer berikutnya. Kita pengen dongeng. Ojo percaya. Yen arep percaya, yo ojo. Salam, ojo percaya. AI-nya bagus. Dari Jogja nih Mas. Hmm. Wah, aku harus belajar tuh cara bikin AI kayak gitu tuh. Keren. Ah, Mas udah bisa kok. Ampun dipercaya. Mangayal mawon. Salam menyan. Menyan ke Jogja.
Oke, sampun. Ini Kan berapa lagi menit, 5 Mbak? menit. Lagi 5 menit, Mas. Wah, Pater mepet sih. Nggih, nanggung ya, Mas ya? Nanggung kalau Atau dibacain 5 lagi nyampe nggak, Mbak? nyampe kayaknya, Mbak. Mas, Iya, sampai. Nggih. bacain aja, Mbak. Mbak Vicky nanti aja sekalian nggih, Mbak. Atau gimana untuk Mbak Vicky? Nanti aja sekali. Aku Nanti udah aja ngabarin sekalian. kok. Nggih, Udah tak nggih. kabarin. Oke. Oke, slide 61. Karena daripada energi dipakai menolong Poros Sukerto, mending untuk menolong anak cucu sendiri. Ya, rugi, Mbak. Kalau nolong yang tidak ada gunanya. Lanjut, Mbak. Slide 62. Karena menolong anak orang itu tidak baik jika yang ditolong juga tidak minta tolong. Nanti malah orang tuanya marah sama kita kan. Ini undang jangan. Lanjut, Mbak. Slide 63. Apalagi orang tuanya memang tidak ingin Sukerto ditolong. Ya, lebih baik melihat saja. Lanjut, Mbak. Slide 64. Jadi, harapan terbesar Poro Hapsora Hapsari adalah menolong anak cucunya. Nanti anak cucunya loh ya, bukan anak cucu orang lain. Lanjut, Mbak. Slide 65. Tapi, Poro Hapsora Hapsari tidak mengharapkan Poro Sukerto juga minta tolong. Semoga mereka kuat lahir batin gitu kan. Jadi tidak harus ditolong. Oke, Mbak, ini masih berapa menit? 3 menit, Mas. Oh, lanjut dulu deh. Masih bisa nih kayaknya. Cuma 70, Mbak. Oke, slide 66. Tapi kalau ada Sukerto minta tolong karena beliau harus Hamemayu, maka ya terpaksa menolong. Tapi kalau minta tolong dengan bahasa yang tepat ya. Lanjut, Mbak. Slide 67. Tapi sebenarnya tidak rela dalam menolong karena akan membuat masalah dengan mbah-mbahannya si Betari Bibi. Maka menggunakan bahasa khusus, dan kalau bahasa khusus itu tidak dimengerti, itu yang diharapkan. Jadi kalau dimintain tolong, aku kurang ngerti karepmu ya, gitu kan. Lanjut, Mbak. Jadi bisa juga pura-pura nggak dengar, kayak gitu Mas Nge. Iya. Slide 68. Jadi ya yang diharapkan semoga nggak ada yang minta tolong. Nah, itu. Lanjut, Mbak. Slide 69. Bahkan kalau Sukerto mau tersesat sekalipun, Poro Hapsoro Hapsari dengan ikhlas akan menunjukkan jalannya agar tersesat sesuai keinginan dan cita-citanya. Itu kan memang karepe toh, Mbak. Nek karepe ya kono gitu. Lanjut, Mbak. Slide 70. Karena bagi Poro Hapsoro Hapsari salah itu boleh, tapi jangan anak cucunya yang salah. Maksudnya Soekarto yang boleh salah. Oke. Ya udah, Mbak. Mungkin ini udah berapa menit lagi? Oke, 1 menit lagi, Mas. Ya udah, diakhiri aja, Mbak. Oke, Mas. Slide 70 dilanjut lagi atau gimana, Mas? Maaf tadi nggak dengar. Udah, Mbak, dihentikan Ampun, ya. aja. Putus dulu. Kita lanjut episode 2. Dari episode 2, Mbak Vicky mulai ikut. Oke. Oke, kita lanjut